Wah, gokil. Gua penasaran apa nih perasaan fans Galatasaray ya yang sebelumnya sudah berbunga-bunga. Gila, Hakan Calhanoglu tidak peduli soal ideologi, tidak peduli soal latar belakang klub. Yang penting gaji cocok, harga cocok, maka dia akan bermain total 100%. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Intar. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gua punya berita-berita menarik terkini dari tim kesayangan kita yang dalam beberapa hari ke depan, hanya dalam hitungan hari lagi nih, akan segera memulai fase pramusim. Lebih tepatnya teman-teman, yaitu di akhir pekan nanti ya, hari Sabtu 26 Juli waktu Italia, para pemain akan mulai berkumpul di Appiano Gentile dan kemudian segera menjalani hari pertama latihan pramusim. Gila teman-teman, cepet banget ya jeda musim ini, gak berasa gara-gara Piala Dunia antar klub. Kayaknya baru kemarin Inter selesai main, ini udah mau mulai lagi. Padahal biasanya fase jeda antar musim adalah momen-momen paling membosankan ya bagi fans sepak bola. Tidak ada hiburan sama sekali. Ini sebentar lagi kita sudah bisa dapat hiburan lagi. Inter akan mulai bertanding juga di laga uji coba pramusim. Jadwal terdekat ada di 8 Agustus teman-teman, melawan Monaco. Lalu kemudian selang 4 hari kemudian melawan Monza. Dan di 16 Agustus melawan Olympiakos. Ini berarti kalau dihitung sejak hari pertama ya para pemain berkumpul, yaitu di 26 Juli, para pemain memiliki waktu hanya 2 minggu saja sebelum menjalani laga uji coba perdana melawan Monaco. Nah, yang menyebalkan teman-teman, Cifu kemungkinan tidak akan mendapatkan skuadnya komplit ya, karena ada beberapa pemain yang masih cedera. Aduh, permasalahan Inter sungguh klasik. Setiap pramusim ada aja ya kekurangannya, tidak bisa berlatih pramusim secara komplit. Kalau di musim lalu, fase pramusim kita tidak komplit skuadnya karena banyak pemain yang datang terlambat pasca mendapatkan ekstra liburan setelah membela tim nasionalnya masing-masing. Nah, kalau di musim ini harusnya para pemain bisa datang komplit sejak hari pertama, karena di jeda musim ini tidak ada kompetisi antar negara ya, tidak ada Piala Dunia, Piala Eropa ataupun Copa America. Akan tetapi skuad Inter tetap saja tidak bisa komplit nih teman-teman. Jurnalis FC Internews namanya Daniele Vitiello, dia bilang begini: Hakan Calhanoglu, Jan Bisek, Benjamin Pavard dan Peter Zelinski akan menjalani pemeriksaan medis pada hari Rabu menjelang pramusim yang akan dimulai di hari Sabtu nanti. Sedangkan Davide Fratesi masih dalam proses recovery pasca operasi hernia dan akan mendapatkan ekstra liburan untuk beberapa hari ke depan. Inter. Padahal teman-teman, pramusim kali ini jauh lebih penting dibandingkan pramusim kita di tahun-tahun sebelumnya ya. Karena sekarang kita memiliki pelatih baru yang pasti dia membutuhkan waktu lebih untuk menjelaskan skema barunya. Dan begitu juga dari sisi para pemain juga pasti membutuhkan waktu lebih untuk beradaptasi, untuk mempelajari skema Cifubol. Ini sekarang teman-teman, dan di tengah-tengah waktu kita yang mepet ini cuma ada waktu pramusim sebulan. Gua berharap Cifu dan para pemain bisa komplit, bisa memanfaatkannya dengan baik. Tetapi sayangnya beberapa pemain malah cedera. Dan selain faktor cedera, sebetulnya ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan, yaitu mercato. Idealnya Marotta dan Ausilio bergerak cepat menyediakan pemain terbaik yang dibutuhkan Cifu sebelum pramusim dimulai. Jadi sebetulnya idealnya di hari pertama pemusatan latihan, Cifu sudah bisa meracik strategi dengan skuad yang komplit, baik itu pemain-pemain lama maupun pemain-pemain yang baru didatangkan. Nah, dalam hal ini teman-teman, yang gua maksud adalah Lukman yang sedang diincar oleh Inter ya. Beberapa media mengatakan bahwa Inter sedang berusaha keras tancap gas mendatangkan Lukman sebelum hari Sabtu, sehingga harapannya pekan depan Lukman sudah bisa ikut pemusatan latihan.
Jurnalis Calcio, Nico Shira, dia bilang begini teman-teman. Inter berusaha keras untuk mendaratkan Lookman ke Milano dalam pekan ini. Dan Inter siap mengajukan tawaran baru ke Atalanta senilai 40 juta plus bonus 5 juta. Total 45 juta, mendekati harga yang dipatok oleh Atalanta 50 juta. Lalu kemudian kalau dari Corriere dello Sport mereka bilang begini teman-teman. Sejak Inter mengajukan tawaran untuk Ademola Lookman pada hari Rabu yang lalu sebesar 40 juta, tidak ada progres apapun yang terjadi karena Atalanta sama sekali tidak ingin menurunkan harga. Sehingga apabila Inter ingin mempercepat proses negosiasi ini, Inter harus segera menaikkan tawaran. Dan terlebih lagi, apabila Inter tidak bergerak cepat, ada Napoli yang mengintip di belakang mengikuti perburuan mendatangkan Lookman. Menyebalkan sekali Napoli teman-teman. Kalau menurut gue ya, Napoli sama sekali tidak membutuhkan Lookman, tidak menginginkan Lookman. Menurut gue hanya untuk mengganggu Inter saja ya. Lebih tepatnya, Napoli ingin pura-pura menginginkan Lookman sehingga Atalanta menaikkan harga penyerangnya karena menganggap ada dua tim besar Italia menginginkan sang striker Nigeria. Dan apabila ini benar-benar terjadi, maka kerugian mutlak ada di Inter ya. Cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama, Inter akhirnya merogoh kocek lebih mahal lagi untuk mendatangkan Lookman. Atau ada kerugian yang kedua, yaitu Inter tidak jadi memburu Lookman karena harganya kemahalan. Dan tentu saja ini sangat menguntungkan Napoli ya, karena rival mereka tidak jadi memiliki lini depan yang menakutkan. Ya semoga ya teman-teman, Inter bergerak satset bisa mendatangkan Lookman sebelum hari Sabtu. Dan yang lebih penting lagi, semoga dengan kedatangan Lookman Inter tidak menjual Thuram. Dan sebelum lanjut, gue ingin mengajak teman-teman semua, ayo segera mendaftar bergabung di Cerewetin Inter 4 Sehat 5-0 live podcast perdana Ceking Gita. Siapa nih yang selama ini selalu ngajak ketemuan, ayo dong bang, kopdar. Nah ini dari hasil support beberapa teman-teman, akhirnya kita bisa mewujudkannya. Kopdar teman-teman Cerewetin Inter. Dengan biaya 99.050 saja, teman-teman akan bertemu dengan kawan baru. Kita hahaha merayakan bersama-sama season 0 Tituli. Main game bareng-bareng, ada banyak hadiah menanti. Dan gue akan mengajak beberapa tifosi rival untuk datang nyerewetin Inter secara langsung di depan muka kita. Mereka mau jelek-jelekin, mau muji atau apapun terserah. Yang penting harus di depan muka kita. Oh ya teman-teman, bagi yang mau support silahkan ya, gua masih menunggu. Dan bagi yang ingin mendaftar silahkan, linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih, sampai ketemu di 2 Agustus jam 1 siang. Lalu kemudian lanjut berita Mercato lainnya lagi teman-teman. Apabila Lookman akhirnya beneran datang dan kita tidak perlu menjual Thuram, maka langkah selanjutnya, satu kepingan puzzle yang perlu dimiliki oleh Inter untuk melengkapi skuad ya, untuk membuat permainan menjadi lebih seimbang adalah mendatangkan gelandang fisikal, gelandang tenaga kuda yang bisa membantu Barella berlari, menjelajah lini tengah dan berduel dengan pemain-pemain lawan. Gua sudah menjelaskan berulang kali di konten-konten sebelumnya ya, apabila Inter akhirnya memiliki lini depan super ofensif, bermain dengan 3 penyerang, Lautaro, Thuram, Lookman, maka yang menjadi sangat krusial adalah 2 gelandang tengah kita. Lebih tepatnya adalah partner Barella. Dari gue pribadi, gue sangat mengharapkan Edersonnya Atalanta. Tetapi ya, pada dasarnya siapapun itu gue akan tetap dukung. Nah, permasalahannya adalah teman-teman, gelandang baru itu mustahil kita datangkan kalau Inter tidak menjual Hakan Calhanoglu. Dengan melepas Calhanoglu, berarti lini tengah kita memiliki 1 ruang untuk gelandang baru. Dan terlebih lagi, Inter mendapatkan uang segar ya dari penjualan Hakan Calhanoglu untuk membeli gelandang baru. Dan juga memiliki slot gaji yang cukup besar, yang sebelumnya digunakan oleh Inter untuk membayar gaji Hakan Calhanoglu. Nah, menariknya, minggu kemarin tiba-tiba ada kabar Hakan Calhanoglu kembali diincar oleh klub Turki. Tetapi yang ini bukan Galatasaray, melainkan sang rival Fenerbahce yang dilatih oleh Jose Mourinho. Jurnalis Calcio Matteo Moretto 19 Juli yang lalu memberitakan begini.
Dalam beberapa jam terakhir, rumor dari Turki semakin menguat bahwa Fenerbahce sangat tertarik pada Çalhanoğlu. Negosiasi nyata dengan Inter akan segera dilakukan oleh Fenerbahce yang telah melihat bahwa sang pemain Çalhanoğlu menyatakan keterbukaannya untuk kembali ke tanah air. Lalu tidak lama berselang setelah berita dari Matteo Moretto, ada berita lagi teman-teman. Kali ini dari Sky Sport. Mereka bilang bahwa Fenerbahce telah menunjukkan minatnya pada Hakan Çalhanoğlu. Inter meminta di harga 25-30 juta untuk melepas gelandang Turki tersebut yang sebelumnya telah ditolak mentah-mentah oleh Galatasaray. Saat itu Galatasaray cuma menawar di angka 10 juta teman-teman. Nah, dari sisi Fenerbahce sendiri kemungkinan akan menawar Hakan Çalhanoğlu di angka 15 sampai dengan 20 juta dan menawarkan kontrak kepada Hakan Çalhanoğlu dengan gaji 8 juta per tahun plus bonus sampai dengan 2028. Namun saat ini Inter masih bersikeras bahwa harga Hakan Çalhanoğlu di angka 25-30 juta. Aduh, Inter udahlah, lepas aja Hakan Çalhanoğlu di angka 20 juta. Lalu juga kita masih punya uang ya dari penjualan Asllani, mungkin laku di angka 10 atau 15 juta. Kan lumayan tuh, dari dua pemain ini kita punya uang sekitar 40 juta. Bisa membeli Ederson dengan uang tersebut. Akan tetapi ya teman-teman, yang paling menarik dari berita Hakan Çalhanoğlu ini adalah kok bisa-bisanya dia yang sebelumnya erat dikaitkan ke Galatasaray. Bapaknya Hakan adalah penggemar erat Galatasaray, sehingga sang anak ingin membela klub tersebut. Kok ya sekarang tiba-tiba dia dikaitkan pindah ke rivalnya Galatasaray. Ini kalau gue lihat-lihat kayaknya Hakan memang tipikal pesepak bola profesional lah. Siapapun yang mau membayar dia sesuai dengan gaji yang dia inginkan, maka dia akan bersedia membela klub tersebut. Sehingga tidak heran di masa lalunya dari Milan dia berpindah ke Inter. Dan ke depan kita tidak perlu heran kalau Hakan Çalhanoğlu ujung-ujungnya justru berlabuh ke Fenerbahce, klub rival dari Galatasaray. Jurnalis sepak bola asal Turki teman-teman, namanya Yagosan Buncoglu. Dia bilang begini, Hakan Çalhanoğlu dikabarkan mengatakan hal ini kepada Presiden Fenerbahce Ali Koç. Çalhanoğlu berkata, Presiden, jika Anda membayar biaya transfer yang diinginkan oleh Inter, maka saya akan segera bermain untuk Fenerbahce. Wah, gokil. Gua penasaran apa nih perasaan fans Galatasaray ya, yang sebelumnya sudah berbunga-bunga. Gila, Hakan Çalhanoğlu tidak peduli soal ideologi, tidak peduli soal latar belakang klub. Yang penting gaji cocok, harga cocok, maka dia akan bermain total 100%. Lalu kemudian jurnalis Turki lainnya, Samet Çağlayan, dia bilang begini, Çalhanoğlu berada di Istanbul beberapa waktu lalu untuk sesi photoshoot komersil. Di sana dia memang tidak bertemu dengan Presiden Fenerbahce Ali Koç, tetapi keduanya berbicara melalui telepon dan Çalhanoğlu menyatakan kesediaannya untuk membela Fenerbahce. Ali Koç, Presiden Fenerbahce, sekarang sedang berusaha keras untuk mendaratkan Hakan Çalhanoğlu, tetapi ini untuk alasan politik karena di bulan September akan ada pemilihan umum. Ya elah, sama aja. Yang satu alasannya uang dan yang satu alasannya politik, ketemu cocok. Dari keduanya tidak ada yang memiliki alasan sepak bola ya, entah itu prestasi atau soal kebanggaan, murni soal kepentingan pribadi masing-masing. Ya, semoga teman-teman ketika konten ini gua edit dan upload ada kabar baik lainnya. Nah, apabila teman-teman menonton video ini ternyata sudah ada kabar terbaru ya terkait Lukman, Çalhanoğlu dan Taremi, langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Kritik, saran, ajakan kerjasama bisa hubungi gua di link yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa teman-teman nonton 4 Sehat 5-0 ya. Kita ketemuan seru-seruan bareng di 2 Agustus. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita.